Presiden Prabowo Subianto melawat ke Amman, Yordania pada Minggu 13 April 2025. Kedatangan Prabowo disambut hangat Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein. Bahkan, pesawat yang membawa Prabowo mendapatkan pengawalan ketat dari 2 pesawat tempur milik Angkatan Udara Yordania hingga mendarat dengan selamat. I am Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. Thank you for receiving me. Thank you for escorting me. Please pass on to your commander my greatest appreciation. Thank you very much. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya menyambut secara resmi, Raja Abdullah II juga secara pribadi mengantar Prabowo menuju hotel tempat bermalam di kota Amman, Yordania. Prabowo juga diundang dalam jamuan makan malam pribadi di kediaman Raja Abdullah II. Hal ini menandakan kedekatan personal kedua pemimpin negara, juga memperlihatkan hubungan hangat antara kedua pemimpin yang memang sudah terjalin sejak lama. Sama-sama lulusan pendidikan militer Amerika Serikat. Prabowo dan Raja Abdullah II memang sudah bersahabat sejak lama. Persahabatan keduanya mulai terjalin saat sama-sama mengikuti pendidikan militer di Fort Benning, Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Fort Benning merupakan lembaga pendidikan militer Amerika Serikat yang dikenal menggembleng pasukan khusus. Saat itu, Prabowo adalah perwira muda dari Indonesia, sementara Raja Abdullah II adalah pangeran militer dari Yordania. Dalam wawancara tahun 2019 dikutip dari Liputan 6, Prabowo menyebutkan hubungan mereka tumbuh secara natural melalui kedekatan dalam latihan dan nilai-nilai militer yang sama-sama mereka anut, seperti kedisiplinan, keberanian, dan loyalitas terhadap negara. Raja Abdullah II adalah seorang prajurit sejati, seorang teman yang saya hormati sejak muda, kata Prabowo. Setelah itu, keduanya bertemu lagi pada tahun 1995. Saat itu, Raja Abdullah II berada di Jakarta untuk menemui Menteri Riset dan Teknologi kala itu, yakni B.J. Habibie. Namun, pertemuan itu batal dilakukan. Raja Abdullah II kemudian dijadwalkan bertemu Panglima ABRI Faisal Tanjung. Lagi-lagi, pertemuan itu batal terjadi karena Faisal Tanjung berada di Turki. Kala itu Raja Abdullah II menjabat Komandan Pasukan Khusus Yordania. Karena batal bertemu B.J. Habibie dan Faisal Tanjung, staf Kedutaan Besar Yordania mengajak Raja Abdullah II untuk menyaksikan pelantikan Prabowo sebagai Komandan Pasukan Khusus atau Kopassus. Roda kehidupan seperti terus berputar. Prabowo dan Raja Abdullah II kembali bertemu pasca kerusuhan Mei 1998. Saat itu, Prabowo meninggalkan Indonesia untuk tinggal di Yordania. Prabowo sempat ingin kembali ke Indonesia di akhir tahun yang sama. Namun, atas larangan para koleganya, keinginannya itu dibatalkan. Cerita ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly John. Fadly berkisah, Prabowo hijrah ke Yordania pada bulan September 1998 untuk menghindari fitnah yang begitu kencang di dalam negeri. Mendengar peristiwa itu, Raja Abdullah II yang saat itu masih menjadi putra mahkota mengajak Prabowo Subianto untuk tinggal di Yordania. Prabowo pun mengamini ajakan sahabatnya itu dan tinggal di Yordania dalam waktu yang cukup lama. Dalam sepekan awal di Yordania, Prabowo tampak terlihat murung. Melihat hal itu, sang sahabat Abdullah mengajak Prabowo ke pesta kerajaan. Di sana ada beberapa wanita penghibur dengan paras yang sangat menggoda khas Timur Tengah terlihat di sana. Pak Prabowo pun ditawari untuk memilih salah satu dari mereka. Namun, reaksi mengejutkan ditunjukkan Prabowo. Ex-Danjen Kopassus ini menolak para wanita tersebut dengan halus. Prabowo berujar dirinya sudah memiliki wanita di Indonesia, yakni Titik Soeharto yang merupakan ibu dari putranya Didit Prasetyo.
Hubungan pribadi antara Prabowo dan Raja Abdullah II tidak hanya menjadi cerita persahabatan, tetapi juga aset diplomatik yang sangat berharga. Di tengah dinamika Timur Tengah dan tantangan global, kedekatan ini membuka jalur komunikasi yang lebih efektif dan penuh kepercayaan. Hubungan Indonesia dan Yordania juga bisa menjadi jalan keluar di tengah dampak perang dagang Amerika-China yang ikut menyeret Indonesia saat ini. Yordania bisa menjadi pasar baru bagi produk-produk Indonesia dan demikian pun sebaliknya. Kedekatan inilah yang membuat kedatangan Prabowo ke Yordania kemarin disambut sangat istimewa, bahkan mulai sejak memasuki wilayah udara Yordania. Terima kasih. شرف نسيت.